Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, saya tunggu sampai semua tangan terangkat. Shalom. Haleluya. Berarti semua siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita sama-sama, boleh bangkit berdiri bersama-sama? Boleh Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Lambaikan tangan ke kiri dan kanan, katakan senang berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. 1 minggu berlalu, kita percaya berkat Tuhan menyertai kita semua, amin. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan sediakan hari ini. Kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam ibadah ini, para tim pujian penyembahan, para penari, umat Tuhan, kami siapkan hati kami. Semua pelayan-pelayan menyiapkan hati kami, membuka hati kami lebar-lebar. Biar Roh Kudus Engkau mencurahkan Roh-Mu, menyatakan kuasa-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar firman Tuhan ditaburkan di tempat ini. Dan kami percaya hal yang baru Tuhan nyatakan atas kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk beribadah pagi hari ini. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Sebab kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami merasakan, mengecap segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, segala yang baik Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dan kalau kami sedang mengalami hal-hal yang sulit, kami tahu Allah Immanuel menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami mau berkata kepada Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu kepada Tuhan dan sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan selamanya. Kami percaya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang bangkit sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dengan iman katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya namanya, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan bersama-sama dengan iman. Bangkit. Bersama-sama katakan maju. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sama-sama nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Yesus Tuhan baik. Haleluya. Kami percaya Engkau dahsyat di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama nama Yesus, menara yang kuat. Dengan iman Bapak Ibu, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sampai kiri kanan percaya katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kami percaya. Katakan amin. Lebih lagi katakan amin.
tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya dalam namanya, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-umat yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, hanya namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara pemenang, amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus kita akan masuk dalam penyembahan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebab itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ibu Diaken dan Diakonis akan mempersiapkan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita satu dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Pertama, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami mau mensyukuri untuk hari yang sudah berlalu dan kesempatan di minggu ini kami datang beribadah kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, untuk merespon ibadah kami mau berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sehingga kami percaya ketika kami memberi dengan hati yang bersyukur, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kami. Pakai gereja juga Tuhan untuk mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Terus kita menyembah Tuhan. Terus kita cari wajah Tuhan. Wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku yang kami haleluya. Dalam sesak ku mencari wajahmu, bersujud menyembah
lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, ku andalkan hanya Yesus Tuhan. Ya, lewat pujian ini kami menyatakan isi hati kami ya Tuhan. Oh, sesaat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, ya Tuhan, batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Katakan, kaulah sandaran hidup, tiada yang lain, dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan. Lagi katakan kepada Tuhan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidup. Ini setiap umat-Mu ya Tuhan, kami berkata kepada-Mu ya Tuhan, oh sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau yang kami andalkan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh, tiada yang dapat membandingi Engkau ya Tuhan, Allah yang baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya, tiada berubah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu kepada Tuhan, bersama-sama katakan, oh Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus.
Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir dunia takkan. Yesus hanya yang ku andalkan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu kepada Tuhan sama-sama. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih. Mari sekali lagi sambil angkat wajahmu dan tanganmu kepada Tuhan, katakan padanya, oh Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, hanya Yesus. Ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Yesus Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian bagi kami Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan,
Ibu kita bangkit bersama-sama. Angkat tanganmu satu-satunya yang ku andalkan hanya Yesus. Ku percaya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, oh satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi Bapak Ibu angkat wajahmu, katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Kami rayakan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya bersama hamba Tuhan Bapak Pendeta Samuel Mati Nasarani sebagai firman Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. namamu, 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 kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, satu-satunya Allah yang kami percaya dalam hidup kami. Dan Allah itulah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas kami. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk segala anugerah, segala berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sepanjang malam kami ada dalam istirahat yang baik, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan kami boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Kami percaya di dalam ibadah ini ada berkat Tuhan yang besar, yang akan Engkau nyatakan kepada setiap kami pagi hari ini. Setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kami juga ingin mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu, karena apapun keadaan kami tetap yakin bahwa kami perlu kebenaran itu. Dalam kebenaran itu
akan selalu memerdekakan kami. Sembuhkan mereka yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, dan kelepasan bagi yang terikat. Agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap umat-Mu pagi ini, karena kami siap untuk dilawat oleh-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami sambut kebenaran ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dari mimbar ini saya ucapkan shalom. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada rahasia besar kalau saudara ingin tetap diberkati, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita akan bacakan ini ada beberapa poin-poin yang penting yang saudara harus lakukan dalam setiap kehidupan saudara kalau tetap saudara mau eksis, dijaga, diberkati, dipulihkan, bahkan sukses dalam hidup saudara-saudara sekalian. Mari kita baca 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 1 sampai 7 saudara-saudara sekalian. Saya bacakan ayat 1 dan Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya kita bergantian sampai pada ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Sama-sama, ia merobohkan segala mesbah dan tiang-tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem.
pasal 34 yang saudara baca ini, kita akan belajar daripada seorang tokoh yang memang sangat hebat. Memang luar biasa. Tokoh ini bernama Yosia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum sampai kepada tokoh ini, pasal-pasal sebelumnya saudara juga akan mendapatkan tokoh-tokoh Alkitab yang memang juga hebat. Raja-raja Israel, raja-raja Yehuda dan Yerusalem yang banyak dipercayakan oleh Allah. Cuma yang membedakan mereka dengan tokoh ini yaitu masa akhir kepemimpinannya. Saudara-saudara sekalian, taruhlah Raja Yoyakim, taruhlah Raja Amon, taruhlah Raja Manasye, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Masa pemerintahannya, masa mudanya dipercayakan oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang dahsyat dan besar, Bapak Ibu. Cuma sayangnya sampai akhir masa jabatan raja-raja tersebut yang saya ucapkan tadi, masa akhir jabatannya mereka melakukan apa yang jahat, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Itu yang membuat Allah murka kepada mereka. Dan mereka tidak bisa mempertahankan berkat Allah yang Allah siapkan kepada mereka pada waktu zamannya. Nah, beda dengan Yosia, dari awal sampai kepada akhir tetap mempertahankan apa yang namanya hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa yang namanya berkat Allah yang sudah Allah siapkan kepadanya dipertahankan dari awal sampai akhir masa jabatannya. Ini yang membuat Yosia hadir dan berkenan kepada Allah. Ini yang membuat Allah suka kepada orang-orang tersebut, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terus bagaimana dengan bapaknya? Bagaimana dengan pamannya? Bagaimana dengan raja-raja sebelumnya? Mereka juga dipakai, diberkati oleh Tuhan. Tapi masa akhir daripada kehidupannya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dan Allah tidak berkenan kepada orang-orang seperti itu. Beda dengan seorang yang bernama Yosia. Usianya masih muda. Masa jabatannya cukup panjang. Usianya 8 tahun. Masa jabatannya 31 tahun lamanya. Dia terus mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tetap diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah, mari akan kita bahas, mari kita akan pelajari mengapa dia konsisten. Mengapa dia tetap konsisten untuk menjaga kepercayaan Allah yang Allah berikan kepadanya. Mengapa tetap hidupnya diberkati, berhasil dan sukses dalam hidupnya. Minimal 3 rahasia yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Tadi setelah saya datang pagi-pagi, Pak Win berkata, ingat khotbahnya harus beda-beda. Jadi harus 3 tema harus saya sampaikan pagi ini kepada saudara. Karena saya juga tahu ada Bapak Ibu yang datang pagi ini bukan sekali aja. Saudara-saudara sekalian, Pak Win, teman-teman saya yang luar biasa ini kadang-kadang bisa ikut sampai 3 kali. Kalau tidak ada mereka, saya 1 tema saya cukup untuk 3 kali, saudara-saudara sekalian. Tapi karena teman saya, rekan saya, hamba Tuhan yang memang luar biasa. Pak ingat ya, khotbahnya beda-beda ya. Oke, saya ikutin permintaan daripada hambanya yang terkasih. Mari kita baca ayat yang kedua. Ini poin yang paling penting. Yang dipertahankan oleh seorang yang bernama Yosia. Sehingga tetap hidup dalam berkat, rahmat dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita baca ini ayat yang kedua sama-sama supaya saudara mengerti akan kebenaran ini. 3, 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud,
bapa leluhurnya. Dan tidak apa? Kalau saudara ingin tetap dijaga dan diberkati oleh Tuhan, tetap mempertahankan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, tetap mempertahankan keberhasilan, kesuksesan yang saudara tetap raih sampai dengan saat ini, tidak ada kata lain, saudara harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Amin saudara. Kalau saudara ingin mempertahankan kesehatan yang sempurna yang Allah tetap berikan kepada saudara, berkat keberhasilan yang saudara terima sampai dengan saat ini yang harus saudara lakukan seperti Yosia lakukan. Harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ingat baik-baik, tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini rahasianya. Bukan saja kepada orang-orang tua, tapi kita orang-orang muda juga harus mempertahankan kebenaran di dalam setiap kehidupan saudara. Dan ini harganya mahal. Kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh? Karena tidak mengerti rahasia ini. Sulit untuk mempertahankan kebenaran yang Allah berikan kepadanya. Untuk mempertahankan stabilitas berkat Allah yang Allah turunkan kepada setiap kita. Ini yang harus dijaga dan dipelihara. Amin. Dan harus mempertahankan ini. Sulit, meraih gampang. Tapi mempertahankan ini agak sulit dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan saya sederhana. Apakah tetap saudara ingin berhasil dalam hidup saudara? Tetap mau beruntung? Tetap mau sukses? Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ini jawabannya. Klik 1, 7 dan 8 Yosua. Mari bersama-sama baca dengan keras supaya saudara ingat rahasia besar ini kepada saudara-saudara sekalian. 3, 4. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Terus bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini, ingat ini. Sama-sama 3, 4. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau harus hidup berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab mau berhasil, mau beruntung, renungkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Itu yang susah. Lakukan itu yang susah, Pak. Pertahankan itu yang susah. Raih gampang. Pertahankan itu susah. Saudara sudah raih berkat Tuhan sampai kepada mungkin saya pakai kata angka. Saudara sudah raih dari 1, terus bekerja keras. Sudah raih sampai poin yang ke-7 dan 8. Mempertahankan untuk maju lagi, itu yang susah. Kadang-kadang kita berbuat kesalahan sehingga Allah menarik lagi itu berkat dalam setiap kehidupan kita. Tapi untuk mempertahankan itu harus lakukan ini. Ku renungkan siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Terus, Engkau tahu ya Tuhan tujuan untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidupmu apa? Tujuan hidup kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, tidak ada kata lain, hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Ini berkat Allah yang luar biasa yang Allah mau sampaikan kepada kita. Terus saudara berkata, Pak, kalau kami punya mobil gimana, Pak? Ya itu salah satu unsur diberkati. Kalau punya rumah gimana, Pak? Itu juga diberkati Tuhan. Tapi yang paling utama ini saudara-saudara sekalian, renungkan firman Allah, hidup dalam kebenaran. Ini yang paling utama. Konsep berhasil dalam Alkitab, ini yang Tuhan mau. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Yosia melakukan hal seperti ini. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Dan tetap dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Mau beruntung? Mau berhasil? Mau tetap mempertahankan itu? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sulit enggak, Pak? Sulit. Wong kita ini masih hidup di dunia kok. Wong kita ini masih hidup di dunia kok, saudara-saudara. Ada kekhawatiran tertentu. Tadi baru kita bicara-bicara. Peristiwa viral di Jonggol. Orang tua yang mati tanpa sepengetahuan siapapun. Itu juga memberikan peringatan keras kepada kita. Jangan-jangan orang tua kita juga begitu. Makanya kita harus jaga dengan sempurna. Amin, saudara. Pak Agus bilang, harus pakai CCTV. Enggak apa-apa. Enggak ada salah juga, saudara-saudara sekalian. Memang harus begitu. Hormati orang tua supaya lanjut usianya. Saudara-saudara sekalian, supaya berbahagia gimana? Ya hormati orang tua. Cuma kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ya, sulit ya. Untuk memperhatikan orang tua itu sulit. Kita orang tua kalau memperhatikan anak, habis-habisan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kerja dari pagi sampai pagi lagi kadang-kadang. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu istilah orang dunia. Untuk apa? Untuk anak, untuk keluarga. Tapi anak zaman sekarang gimana? Sulit melakukan hal seperti itu. Orang tua semakin hari semakin tua, taruh di panti jompo. Biar yang laksanakan, yang jaga. Orang-orang tertentu yang punya karunia tersebut. Kenapa enggak kita? Kenapa enggak kita? Papa saya baru meninggal pada bulan Desember yang lalu. Sampai akhir hidupnya saya tetap perhatikan, saya tetap jaga. Sampai mengembus napas terakhir pun saya ada di situ. Mau berbahagia salah satu syaratnya, hormati orang tuamu. Perhatikan orang tuamu. Sampai kapan? Sampai engkau mengembuskan napas terakhir. Amin, saudara. Itu salah satu berkat Allah yang Allah berikan kepadamu. Sebagai wujud nyata di dalam 2 Tawarik pasal 3 ayat yang keempat. Renungkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Hidupmu pasti beruntung. Dan Yosia melaksanakan hal seperti ini. Dia belajar dari ayahnya yang bernama Manasye. Ayahnya yang bernama Amon. Kakeknya yang bernama Manasye. Hidupnya jahat, tetapi dia tidak. Dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini luar biasa. Dari peristiwa ini saya bisa jamin. Kadang-kadang orang berkata begini. Kalau bapaknya pencuri, anaknya juga pasti maling dan pencuri. Belum tentu. Alkitab mengajarkan ini. Orang tuanya jahat, tapi tidak dengan Yosia. Tetap baik. Amin, saudara. Luar biasa. Sebab itu, saudara-saudara, saudara yang sudah diberkati. Dan saya percaya saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetap jaga berkat itu. Tetap jaga dengan cara apa, Pak? 2 Tawarik pasal yang ke-34. Ayat yang kedua, hidup benar. Mari katakan bersama dengan saya, hidup benar. Mari katakan bersama dengan saya, hidup benar. Hidup benar. Tuhan pasti menjaga dan memelihara keluargamu. Tuhan pasti menjaga dan pelihara kesehatanmu. Tuhan pasti memelihara dan menjaga karirmu. Bahkan sampai rambut memutih,
Allah menopang, Allah menjaga hidupmu dengan sangat-sangat sempurna dan teliti. Tepuk tangannya meriah bagi Allah kita. Apa yang Yosia lakukan untuk mempertahankan keberhasilan, untuk mempertahankan kesuksesan yang dia terima pada waktu pemerintahannya? 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ketiga. Mari kita kembali kepada sentral pembicaraan kita. Mari kita baca bersama-sama 3-4. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia. Garis bawahi kata ini kalau saudara punya Alkitab. Ia mulai apa? Ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Hebat ini. Hebat ini. Usianya masih muda. Tapi dia mulai terus mencari. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hebat ya. Orang-orang muda sekarang ini agak sulit mendapatkan orang muda yang militan. Padahal di Pantai Kosta ketiga poin yang keberapa itu? Ada orang-orang muda generasi Yeremia yang tetap hidup dalam kekudusan Allah. Ini sulit didapatkan di era modernisasi seperti ini. Sulit. Saudara iseng-iseng jalan ke mall, lihat orang cara-caranya sudah sangat-sangat duniawi sekali. Pacaran yang bebas, anak-anak muda luar biasa. Saudara-saudara sekalian, umurnya mungkin masih SMP, mungkin masih SMA. Aduh, dulu zamannya kita, zamannya Pawin, zamannya, kita kadang-kadang mau panggil sayang aja rasanya sulit ya. Mulut ini rasanya nggak enak banget kalau panggil sayang ya. Yang, Beb, rasanya susah ya. Kita panggil nama loh, kalau cewek Deborah, Esther. Segala macam. Rasanya susah. Zamannya kita dulu panggil yang, Yang sekarang sih sudah hebat. Kalau kita nggak panggil yang, darling, beb, say, baby. Alah, rasanya sekarang ya, sudah jalan-jalan ke mall ya, saudara-saudara sekalian. Bukan lagi beb lagi, bukan lagi sayang lagi. Cowok berkata kepada cewek gini, Mi, gila Mi. Gitu loh. Sampai sedemikian rupa loh. Mami dan papi. Kalau sudah ngomong seperti itu, masih SMP SMA, Anda bisa bayangkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau sudah bisa panggil mami dan papi, waduh, coba deh berpikir secara logis. Kalau sudah panggil papi dan mami, itu apa yang sudah mereka laksanakan? Survei membuktikan 60 sekian persen wanita-wanita Indonesia. Saya ngomong ini juga agak berat. 60 sekian persen, saudara-saudara sekalian, sudah nggak murni hidupnya. Kenapa? Karena masa mudanya bukan cari Tuhan. Masa mudanya bukan datang ke gereja dengarkan firman. Masa mudanya foya-foya. Ini tugas siapa? Tugas orang tua memang betul. Tapi itu kembali kepada anak-anak kita. Makanya suruh datang ke sini, dengarkan firman. Hari Minggu, hari Sabtu ada ibadah-ibadah youth. Lakukan itu. Engkau harus bergaul dengan komunitas-komunitasmu yang sehat. Amin. Orang tua harus mengerti kapasitasmu sebagai orang tua. Supaya anakmu tidak salah jalan. Tidak salah jalan dan terperosok. Masuk dalam perkara-perkara yang najis, kotor. Bagaimana bisa diberkati oleh Tuhan? Saya khotbah di kaum bapa GBI Philadelphia yang ada di cabang kita di Harapan Indah sana, saudara. Saya bilang apa? Untuk menyelesaikan masalah. Saudara tahu, cuma kejar itu dengan apa? Kekudusan Allah.
Untuk menyelesaikan satu masalah yang rumit, yang andalkan Tuhan harus Pak. Tapi dengan satu kekudusan, engkau hidup dalam kekudusan. Nggak usah perlu ngaco-ngaco, udah pasti diberkati Tuhan. Nggak usah hidup punya ngaco-ngaco, pasti diberkati Tuhan kamu. Buktikan. Orang yang hidup dalam kebenaran, mencari Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Yosia melaksanakan hal seperti ini. Masa muda dia sudah mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Saya pakai bahasa sehari-hari, mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 17, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, tidak mungkin dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan tetap pasti, yakin, pasti diberkati Tuhan. Dan Yosia melaksanakan ini. Yosia melaksanakan ini. Masa muda mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Saya tahu dan saya yakin betul saudara orang-orang yang sibuk. Tapi saya juga menghargai setiap hari Minggu pagi. Makanya pagi kenapa ibadahnya terlalu sepi. Karena memang jarang sekali anak-anak Tuhan yang bisa bangun pagi. Mereka maunya yang jam 9. Makanya jam 9 nanti pasti lebih ramai daripada jam 7. Karena memang jam-jam itu jam-jam mantap itu. Kalau nonton bola bisa. Tapi kok otot begitu. Jam 2 sampai jam 4. Ibadah diutamakan dong. Amin. Harus setia dong. Bisa nonton bola sampai berjam-jam. Besok ibadah nggak bisa. Kemarin saya ketemu keluarga ya. 2 minggu yang lalu saya ketemu keluarga. Itu besoknya mau bola itu. Dia bilang nggak ke gereja, saya mau nonton bola. Waduh. Gara-gara nonton bola nggak ke gereja. Waduh. Tapi di sini enggak, semua pasti datang. Tapi kita orang-orang Ambon ya, kita orang-orang Batak ya, benar-benar orang-orang Manado ya. Waduh benar-benar ya. Kalau sana suruh nonton bola jam berapapun kita ngotot loh. Saudara berkata, Bapak nggak hobi? Saya juga hobi kok. Saya nggak perlu kasih tahu saya punya idola pemain bola siapa kan saudara. Nggak perlu tahu-tahu amat masalah seperti itu. Saya juga nonton. Tapi untuk ibadah seperti ini ya kita harus komitmen dong. Amin saudara. Cari Tuhan itu penting. Cari Tuhan itu penting. Pagi-pagi datang ke tempat ini, aduh, pagi itu berkat Allah itu melimpah atas setiap kehidupan kita. Itu pagi itu luar biasa. Saya tidak berkata bahwa siang itu nggak ada berkat. Enggak, ada juga berkat. Tapi biasanya pagi itu luar biasa berkatnya. Nah Yesus saja kasih teladan itu kok. Sebelum dia melaksanakan aktivitas, dia berdoa dulu kan. Dia datang beribadah dulu dengan Tuhan kan. Dia berdoa dulu dengan Tuhan. Pagi-pagi loh. Pagi-pagi. Jam 7 aja udah malas, apalagi jam 6 pagi. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu pagi-pagi loh saudara-saudara sekalian. Sebelum melaksanakan aktivitas, dia datang berdoa, dia bersekutu dengan Bapa di surga. Luar biasa. Nah saudara orang-orang yang spesial. Di hadapan Tuhan, cari Tuhan. Pokoknya jam 7. Nanti kalau mau ke mall gimana? Ya ilah, mall juga dekat banget, tinggal lompat doang jadi. Saudara-saudara, bukan berarti kita nggak boleh ke mall. Ya udah cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu di pagi hari ini. Sukacita berkat Allah itu gampang. Allah itu gampang. Allah pasti memberikan kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Tuhan Gembala kita yang baik kok. Coba Mazmur, coba buka Mazmur sebentar. Mazmur 6. Mazmur 23 ayat 6. Mari baca sama-sama 3-4. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan untuk mendapatkan berkat seumur hidup ini harus diam dalam rumah Tuhan. Harus itu. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti. Saya pakai ilustrasi begini aja, kita kemanapun diikutin berkat kok. Udah, ikutin berkat, kemanapun berkat ada, pasti kita ada di situ. Dia Gembala kita yang baik. Amin. Tidak pernah kekurangan kita. Tidak akan pernah kekurangan. Menuntun kita ke air yang tenang, membawa kita ke rumput yang hijau, karena kita mengasihi Tuhan. Cari Tuhan. Anak-anak muda dengar ini, jangan berkata bahwa saya masih muda.
saya berani agak sedikit keras. Kalau orang tua kualat gua. Sudah ndak boleh, kita harus mengasihi orang-orang tua kita. Amin saudara. Anak-anak muda dengar ini ya. Dengar ini ya. Kalau kamu coba-coba tidak mencari Tuhan, saya yakin, saya percaya kamu tidak akan pernah dijaga, diberkati Tuhan. Jadi pada waktu engkau melangkah, cari Tuhan. Lihat Allah bertanggung jawab atas hidupmu. Yeremia 29 ayat ke-11. Masa depanmu gilang gemilang. Masa depanmu diberkati Tuhan. Masa depanmu dijaga Tuhan. Tuhan kasih yang teliti kepadamu. Masalah jodoh, apalagi masalah jodoh. Gampang itu. Tapi Pak, saya udah 30 tahun nih Pak. Baru 30 tahun. Perempuan saya Pak, nanti kalau 35 gimana? Tenang. Berdoa. 37 gimana Pak? Diskon dikit lah. Diskon dikit, enggak boleh ya saudara. 40 gimana? Cuci gudang, siapa aja boleh. Enggak boleh gitu. Tetap yakin Tuhan pasti punya rencana yang indah atas hidup saudara. Amin saudara. Pak, Bu, saya tidak tahu. Tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, ada beberapa teman yang saya mengerti pekerjaannya. Tapi saudara lihat, meskipun kadang-kadang kita ngopi bareng dan kadang-kadang Pak, dunia semakin hari semakin sulit. Tapi yang saya tahu, yang saya pelihara, orang yang cari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Saudara jangan takut anak-anak kita. Kita tidak bisa kontrol anak kita sampai 24 jam. Tapi ada satu mata yang mengontrol, menjaga lebih daripada CCTV. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hanya menjaga mereka pada waktu dia ada di rumah kita. Tapi pada waktu dia ke kampus, pada waktu dia bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa menjaga. Serahkan kepada Tuhan. Saya kadang-kadang seringkali saya iseng-iseng itu kadang-kadang lihat-lihat TikTok ya saudara. Waduh, saya kadang-kadang juga lihat, waduh hebat ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berdoa sebelum jalan berdoa. Kadang-kadang ada aja tuh. Ada sial, tidak pernah terjadi. Ada mau kecelakaan, Tuhan luputkan. Waduh, hebat aja kan. Kita sudah jalan nih, ada mobil mau tabrak, tiba-tiba dihalaukan. Waduh, ada saja. Ada saja cara Tuhan untuk menjaga kita dengan sempurna. Memakan kadang-kadang ya, waduh, ada saja. Ada saja rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Asal engkau andalkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada orang yang sudah jalan, harusnya dia mesti ketabrak. Tapi Tuhan dengan caranya luputkan kita dari bahaya tersebut. Wih, hebat cara Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita mencari Tuhan. Tidak mungkin saudara yang mencari Tuhan di pagi hari ini ditinggalkan oleh Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini fakta, ini kebenaran. Tidak mungkin Allah sampai meluputkan saudara dari pandangannya. Kalau saudara pagi-pagi, aduh, yang bangun ibadah. Bangun nak, ibadah. Waduh, itu diperhitungkan Bapa Surgawi. Makanya saya kadang-kadang bingung dengan orang tua zaman sekarang ini. Kalau untuk ke sekolah, bangun nanti telat. Bangun, cepat. Malah kadang-kadang disiram air. Tapi kalau suruh ke gereja, mereka akan bilang gini, biarkan saja ini hari libur. Biarkan saja ini hari libur, biar dia istirahat yang banyak. Untuk dunia lu bisa kayak begitu. Untuk Tuhan kayak apa? Saya kadang-kadang gak bisa habis pikir dengan orang-orang tua model seperti itu loh. Kenapa? Terlalu duniawi. Kalau biarkan ini kan hari Minggu, biarkan dia tidur senyenyak-nyenyaknya. Tapi kalau untuk hari Senin, Selasa, bangun sekolah terlambat. Bangun kerja terlambat. Kalau untuk Tuhan, bawa anak-anakmu dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang indah di tempat ini. Amin saudara. Makanya cari Tuhan. Yosia berhasil. Yosia sukses. Karena dia mengerti apa artinya cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Yang terakhir. Mengapa ini berkat harus dipertahankan oleh Yosia? Mari kita baca sebentar. Kembali kepada 2 Tawarik pasal 34 tadi.
Sampai kepada mencari alat Daud Babel. Nah ini dia. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Nanti diulangin lagi. Mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Saudara catat dulu atau garis bawahi dulu kata itu atau ingat dulu sebentar. Saya baca kembali. Daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, 4. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya, meremukkan, menghancurkan tiang-tiang berhala, patung pahatan, patung tuangan, menghamburkan ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. 5. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Oh, ulang lagi ada kata ini bagus sekali. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ada pengulangan kata 2 kali di situ. Mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Pentahiran Yehuda dan Yerusalem. Nah ayat yang ketiga bagian C sampai ayat yang keempat itu berbicara mengenai apa? Itu penyembahan berhala. Dihancurkan. Dihancur luluhkan itu penyembahan berhala. Segi rohaninya apa Pak? Yosia tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Yosia tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Kenajisan, moh. Dosa, moh. Tipu, moh. Tidak. Dia tetap kompromi dengan apa yang Tuhan firmankan atas hidupnya. Bapak-bapak, engkau pemimpin-pemimpin perusahaan. Engkau apapun pekerjaanmu. Kalau seandainya engkau tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Tuhan sesuai dengan firman-Nya Ulangan pasal 28. Apa yang kau pegang pasti diberkati Tuhan. Karena Ulangan 28 juga berkata Tuhan jadikan engkau naik dan tidak turun. Menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Rahasianya apa? Jangan kompromi dengan dosa. Salah satu hukum Musa, hukum Taurat ayat yang bagian terakhir. Jangan mengingini hal yang berhubungan dengan apapun. Jangan mengingini apapun barang orang lain. Dia punya ini, silakan. Saudara berkatnya beda. Orang tetangga beli kulkas. Kita yang pusing, biarkan saja. Kok pusing, tanya lagi. Itu kredit apa cash ya? Bodoh amat dia mau kredit, mau cash. Silakan, gak ada urusan dengan kita. Saudara-saudara sekalian. Lama-lama kita stres sendiri kalau ngurusin barang orang. Jangan mengingini. Kalau dia punya motor silakan saja. Di rumah kami itu saya sering tetangga kiri kanan ganti gonta, ganti mobil. Ya biarkan saja. Enggak usah iri dengan masalah-masalah itu. Duniawi banget. Dia mau ganti mobil ini ke mobil itu ke bodoh amat. Silakan saja. Itu berkatnya dia. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin saudara. Saudara punya motor, puji Tuhan. Punya mobil, puji Tuhan. Makanya Paulus bilang gini, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan lebih dahsyat lagi Paulus bilang gini, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Itu 2000 tahun yang lalu Pak. Sekarang udah gak mungkin lagi. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Sekarang asal ada makanan dan pakaian. Plus 1 Innova, baru cukup saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Allah memberkati kita dengan sempurna. Kalaupun sampai saat ini engkau masih mau pakai motor, bersyukur. Masih ada orang yang pakai sepeda. Kalau hari ini engkau juga masih pakai sepeda, bersyukur. Masih ada orang yang berjalan kaki. Kalau masih ada hari ini engkau datang ke gereja naik angkot, bersyukur. Amin saudara. Yang penting engkau tidak mengingini punya orang apa terserah orang, silakan. Nggak usah penting-penting banget, kerja di mana dia ya? Gaji berapa ya dia ya? Itu pasti hasil korupsi. Siapa lu? Siapa kita untuk mengatakan orang seperti itu? Nggak punya hak untuk mengatakan orang seperti itu. Makanya cukupkan diri dengan apa yang ada, itu luar biasa. Saya nggak pernah malu. Kata tetangga saya, Pak, kalau cuci mobil di sana dong. Ya kalau saya bisa cuci mobil, saya cuci sendiri. Pusing amat dengan orang. Saya cuma lewat shalom.
Tuhan. Dorong-dorong troli, enggak apa-apa. Pakai celana pendek ketemu jemaat Shalom, agak malu sedikit, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Kalau enggak kita, ya kadang-kadang kita stres juga sebagai suami. Istri kita maunya banyak banget. Kita lihat ya, orang sudah berkeluarga, lihat orang yang pacaran di mall sekarang bedanya apa? Orang yang pacaran, lihat aja. Lakinya ngomongnya banyak banget. Pacaran, semasa pacaran lakinya ngomong banyak banget. Ada udah kawin, balikan. Bininya ngomong lebih banyak daripada laki. Mau ini pak, mau ini pak, mau ini pak. Tapi kalau saya masih pacaran, lakinya ngomong banyak banget. Ya gombalnya laki-laki kan gitu. Saudara-saudara sekalian, udahlah puji Tuhan. Nah, kadang-kadang aja loh. Kadang-kadang istri yang temanin ke mall loh. Ya udah saya temanin aja. Ya, kadang-kadang cuma lihat harga. Ilah, beli enggak? Enggak, cuma lihat harga doang, ya enggak apa-apa juga. Sudah ya, karunianya seperti itu, ya udah. Sudah sekalian. Kadang-kadang kita dorong troli itu. Ketemu jemaat, masuk ke mall, dorong. Lihat harga. Ya cuma lihat harga. Masuk ke supermarket. Gara-gara kangkung bekas 1.000 perak dia bisa pindah kangkung yang tempat lain. Ya kayak gitu loh saudara-saudara sekalian. Aduh. Bapak Ibu yang terkasihan Tuhan, mari kita berkati Tuhan loh. Dijaga Tuhan loh. Orang lain mungkin tidak seperti kita. Ya udah bersyukur. Lucia dipelihara Tuhan. Sampai hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berhasil. Kenapa? Karena dia melakukan 3 hal ini. Ini yang harus dilakukan dan harus dipertahankan. Yang pertama, hidup benar. Yang kedua, mulai cari Tuhan, andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kompromi dengan Tuhan. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dari awal semua kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sehelai di dalam rambutmu saja tidak bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi berkat-berkat Allah yang Allah berikan kepadamu tidak bisa dirampas oleh iblis, tidak bisa diambil oleh iblis, karena kehidupan saudara berkenan kepada Allah seumur hidup. Tuhan, haleluya.
selalu menolong saudara, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Haleluya, menolongku. Sehelai selalu menjaga kami, Bapa Surgawi. Dan peliharaku seumur hidupku. Musik terus mengalunkan pujian ini. Angkat tangan saudara. Dari gunung kudusnya Allah, Allah berfirman, aku memberkati engkau, aku curahkan berkat-berkatku atasmu, atas keluargamu, atas pekerjaan karir usahamu, bahkan atas masa depanmu. Orang-orang tua diberkati Tuhan, anak-anak muda diberkati oleh Allah. Engkau bersyukur pagi ini engkau melangkahkan kakimu datang ke rumah Allah, datang ke rumah Tuhan. Dan ini janjinya, aku, kata Tuhan, selalu akan menolong, selalu akan memberkatimu. Kiranya Tuhan selalu menjagamu, kiranya Tuhan selalu memberkatimu. Tuhan selalu, haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami tahu dan percaya Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan yang kedua terlebih dahulu. Dan nanti saudari tadi akan berdoa, memimpin doa persembahan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti menyertai kami. Kau Allah yang hebat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami membawa korban persembahan kami, ucapan syukur dan perpuluhan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang harum, menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita memperhatikan beberapa pengumuman dari gereja. Waktu dan tempat saya persilakan kepada media. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di GB Philadelphia Horizon Bekasi. Gembala jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Samuel Pati Nasarani. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Haleluya. Ibadah raya online dan onsite GB Philadelphia Horizon Bekasi pada hari Minggu 28 Juli 2024 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Royal Purba di Hotel Horizon Ultima, Bekasi. Segala puji dan hormat kepada Tuhan yang telah menuntun dan membimbing para wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon memasuki tahun ke-7 dalam pelayanannya. Berikut, kami akan sampaikan beberapa liputan kegiatan kunjungan wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon ke Panti Werda Kasih Sayang pada tanggal 9 Juli 2024. Segenap wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Leni Matatula yang telah sekian lama memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemimpin di WBI Wanita Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kasih dan rahmat-Nya atas Ibu Leni dan keluarga. Dan juga menyambut Ketua Wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon yang baru, yaitu Ibu Ruth Harnadi. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan wibawa ilahi kepada Ibu dan pelindungan penyertanya semakin nyata dalam kehidupan Ibu sekeluarga. Kiranya wanita Bethel Indonesia Philadelphia Horizon semakin maju, jaya dan diberkati Tuhan. Amin.
Berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan gereja kita. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan mandi-mandi buat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, segala hormat, segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau ditinggikan atas ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami angkat tangan kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Pati Nasarani Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terus melayani dalam ibadah kedua dan ketiga. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati hidupnya. Kami percayakan hari ini Tuhan. Tuhan memakai dengan luar biasa di tempat ini. Dan kami percaya dalam pelayanan dimanapun dia berada. Tuhan memakai dengan luar biasa. Berkati keluarga besarnya, berkati semua apa yang dikerjakan Tuhan Allah buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Hajo sebagai gembala pembina kami Tuhan. Berdoa untuk gembala di tempat ini Tuhan, gembala jemaat kami yang kami kasihi. Bapak Pendeta Samuel Harnadia Tuhan. Kami berdoa para pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Untuk koordinator ibadah pertama Bapak Pendeta Agus Diharja, koordinator ibadah kedua Bapak Pendeta Winarto ya Tuhan, dan koordinator ibadah ketiga Bapak Pendeta Weli Sitorus ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, lindungi sertai jaga ya Tuhan, biar hamba-hamba-Mu Tuhan pakai menjadi teladan bagi banyak orang, dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan hamba-Mu dan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para ketua bidang departemen,
pendoa, pemusik, penari, guru sekolah minggu, dan seluruh penata layanan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, satukan kami Tuhan. Kami sama-sama melayani Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Kami percaya saat kami mencari dahulu kerajaan Allah, Kau akan menambahkan segala berkat-berkat-mu bagi setiap umat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berkati kota kami Bekasi, shalom buat Bekasi. Kami berkati bangsa kami Indonesia, shalom buat bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu berlimpah buat kota dan bangsa kami Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya yang hari ini hadir, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dan kami percaya kami sudah menerima setiap jawaban-jawaban doa kami dalam nama Yesus. Dengan sukacita kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah jadi berkat di mana saja engkau berada. Lakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidupmu dan ketahuilah kalau engkau mendengarkan firman engkau lakukan dengan setia. Di mana saja engkau berada engkau selalu dilindungi dan diberkati. Buka hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa Sorgawi, dalam pengembalaan yang sempurna Tuhan kami Yesus Kristus, melalui persekutuan yang kudus Roh-Nya, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hati-hati di jalan, sampai jumpa minggu depan. Allah kita dahsyat buat kita semua, haleluya. Jesus.